Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Hasanah dengan NIM 198031024042 dari program studi D3 Administrasi Keuangan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, video ini akan saya peruntukkan untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah kelas B. Materi kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang akuntansi transaksi istina dan istina paralel. Yang pertama yaitu definisi dan penggunaan. Bayi al-istina atau disebut dengan istina merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan atau pembeli yang biasanya disebut dengan musta'ni dan penjual atau pembuat yang biasanya disebut dengan sani. Sedangkan istina paralel adalah suatu bentuk akad istina atau pemesan atau pembeli yang bisa disebut dengan musta'ni dengan pembuat atau biasanya disebut dengan sani. Kemudian, untuk memenuhi kewajibannya kepada musta'ni, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun hal pembayaran transaksi istina dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai sewaktu-waktu pada masa yang akan datang. Penggunaan akad istina oleh Bank Syariah Indonesia relatif masih minim. Materi inti yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang ketentuan syar'i transaksi istina dan istina paralel. Yang kedua, rukun transaksi istina. Rukun transaksi istina ini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama transaktor, yang kedua objek istina, yang ketiga ijab dan qabul. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu rukun transaksi istina paralel. Selanjutnya pengawasan syariah transaksi istina dan istina paralel. Yang terakhir alur transaksi istina dan istina paralel. Materi yang pertama yaitu ketentuan syariah transaksi istina dan istina paralel. Menurut mazhab Hanafi, istina hukumnya boleh karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa adanya ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syariah transaksi istina diatur dalam Fatwa DSN nomor 06/DSN/MUI/4/2000 tentang jual beli istina. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Materi selanjutnya yaitu rukun transaksi istina. Yang pertama ada transaktor. Transaktor terdiri atas pembeli dengan penjual. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetisi berupa skill akil balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan yang lain sejenisnya. Adapun transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kedua, rukun dari istina yaitu objek istina. Ketentuan barangnya harus jelas spesifikasinya. Penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau musta'ni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang serupa dan harus sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Dan yang terakhir, barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan dan bukan barang asal. Ketentuan harga. DSN menfatwakan bahwa alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. Dalam pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya dalam rukun transaksi istina ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul istina merupakan persyaratan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau dengan nasabah.
Menurut PSAK nomor 104 paragraf 12, pada dasarnya istiqna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Yang pertama yaitu kedua belah pihak setuju untuk pembatalannya. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan penyelesaian akad. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang rukun transaksi istiqna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istiqna kedua misalkan antara bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad yang pertama. Yang kedua, adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istiqna pertama berlaku pada akad istiqna yang kedua. Materi selanjutnya yaitu pengawasan syariah transaksi istiqna dan istiqna paralel. Pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, meneliti apakah barang membiayai pembuatan barang yang diperlukan oleh nasabah sesuai pesanan yang kriteria yang telah disepakati. Selanjutnya, memastikan akad istiqna dan akad istiqna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang terakhir, memastikan barang akad istiqna yang sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat. Artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi antara lain. Yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istiqna. Yang kedua, akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan penyelesaian akad. Materi selanjutnya yaitu alur transaksi istiqna dan istiqna paralel. Yang pertama, nasabah memesan barang yang dikehendaki melalui negosiasi kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi istiqna yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pada transaksi istiqna setelah akad disepakati, penjual mulai membuat barang yang diinginkan pembeli. Setelah barang dihasilkan pada waktu yang sudah ditentukan, penjual mengirim barang sesuai dengan spesifikasi kualitas dan kuantitas yang telah disepakati kepada pembeli. Ketiga, setelah menyepakati transaksi istiqna dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pekerjaan barang yang telah dipesan. Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada bank syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan. Kelima, bank syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagih. Keenam, bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah atau pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang. Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada nasabah atau pembeli. Kedelapan, pemasok mengirim bukti pengiriman barang kepada bank syariah. Kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang istiqna sesuai dengan akad yang telah disepakati. Cakupan standar akuntansi istiqna paralel. Akuntansi istiqna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 104 tentang istiqna terkait dengan pengakuan atau pengukuran transaksi. Standar ini mengatur tentang penyatuan atau segmentasi akad, pendapatan istiqna dan istiqna paralel, istiqna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istiqna, penyelesaian awal, pengakuan rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Teknis perhitungan dan penjualan transaksi istiqna. Yang pertama, melakukan perhitungan transaksi istiqna. Yang kedua, penjualan transaksi istiqna. Yang ketiga, penandatanganan akad dengan pembeli atau bank sebagai penjual. Yang keempat, pembuatan akad istiqna paralel dengan pembuat barang atau bank sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istiqna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebagai tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad.
Dan yang terakhir adalah biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Yang kelima, penerimaan atau pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istiqna. Yang keenam, pengakuan pendapatan istiqna. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode presentasi penyelesaian digunakan, maka bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istiqna dan periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istiqna yang diakui selama periode ditambahkan kepada istiqna dan penyelesaiannya. Terakhir, pada akhir periode, harga pokok istiqna diakui sebagai biaya istiqna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Yang ketujuh, penyajian. Ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istiqna dalam laporan keuangan, yaitu 1. Uang muka istiqna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, utang instansi disajikan sebagai tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istiqna dalam penyelesaian disajikan sebagai dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Yang kelima, termin istiqna disajikan sebesar jumlah tagihan termasuk termin bank kepada nasabah. Yang keenam, piutang istiqna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang ketujuh, margin istiqna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istiqna. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.